Selamat pagi, siang, atau sore kepada Dr. Nilu Sri Apsari, Magister Biomedik, Spesialis Anak, selaku fasilitator, dan kepada Dr. Wayan Eka Sutiawan, Spesialis Konsultan Mata, selaku Supervisor SGDA 4 pada Blok Growth and Development ini. Kami, SGDA 4, akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Gangguan Perkembangan Visual Akibat Katarak Kongenital. Adapun SGDA 4 yaitu beranggotakan Perkenalkan, saya Triwan Leocan Sianturi dengan 3 digit NIM terakhir 079. Akan membahas mengenai latar belakang penulisan student project ini. Pada masa perkembangan visual dan otak, cahaya perlu mencapai bagian belakang mata sebagai syarat dicapainya kemampuan visual yang optimal. Beberapa gangguan obstruksi seperti katarak mencegah jalur cahaya mencapai bagian belakang mata sehingga berpotensi menyebabkan kebutaan total. Katarak kongenital merupakan gangguan visual langka yang mengakibatkan mengeruhnya lensa mata yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti mutasi genetik, infeksi selama kehamilan, trauma, dampak penggunaan obat, bahkan paparan radiasi. Katarak kongenital muncul dikarenakan terdapat gangguan struktur ataupun fungsi berbagai protein yang bertugas dalam pembentukan lensa mata selama masa perkembangan, sehingga terdapat opasitas pada lensa yang sulit ditembus oleh cahaya. Dengan mengetahui pengaruh gangguan perkembangan visual yang disebabkan oleh katarak kongenital, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman khususnya mengenai diagnosis dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kuriarta Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai rumusan masalah dari penulisan student project ini. Yaitu yang pertama, apa pengertian dan bagaimana karakteristik dari katarak kongenital? Kemudian, bagaimana pola penyebaran penyakit atau epidemiologi dari katarak kongenital? 3. Apa penyebab atau etiologi dari katarak kongenital? 4. Bagaimana diagnosis dari katarak kongenital? 5. Bagaimana manajemen penanganan dari katarak kongenital? 6. Bagaimana prediksi mengenai perkembangan atau prognosis dari katarak kongenital? Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke tujuan dari penulisan student project ini. Yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dan karakteristik dari katarak kongenital. Kedua, mengetahui pola penyebaran penyakit atau epidemiologi dari katarak kongenital. 3. Mengetahui penyebab atau etiologi dari katarak kongenital. 4. Mengetahui diagnosis dari katarak kongenital. 5. Mengetahui manajemen penanganan dari katarak kongenital. Dan yang terakhir, mengetahui prediksi mengenai perkembangan penyakit atau prognosis dari katarak kongenital. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan student project ini, yaitu yang pertama bagi penulis, diharapkan student project ini dapat membantu menambah pengetahuan mengenai penyakit katarak kongenital. Kemudian, bagi masyarakat, diharapkan student project ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat mengenai penyakit katarak kongenital. Kemudian yang terakhir bagi pemerintah, diharapkan student project ini dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyakit katarak kongenital. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kenny Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan karakteristik dari katarak kongenital. Jadi katarak kongenital adalah kekurangan lensa yang dapat terjadi sejak lahir dan berpotensi menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan. Kongenital sendiri berarti adalah penyakit yang kemungkinan disebabkan oleh adanya kelainan atau kegagalan dalam pembentukan janin. Ciri-ciri katarak kongenital adalah nistagmus yang berarti pergerakan bola mata yang tidak dapat dikontrol, strabismus posisi bola mata yang tidak sejajar, dan kehilangan ketajaman penglihatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kestabel Zafratandana dengan 3 digit NIM terakhir saya itu 089. Epidemiologi katarak kongenital. Untuk prevalensi kebutaan pada anak-anak di dunia itu kurang lebih sebesar 1,4 juta. Dan salah satu untuk penyebab kebutaan pada anak-anak di dunia adalah katarak. Dan untuk prevalensi dari katarak kongenital sendiri itu sekitar 1 sampai dengan 15 per 10.000 anak di dunia.
dan juga 1-3 per 10.000 di negara-negara berkembang. Dan di mana Asia itu merupakan salah satu dari prevalensi tertinggi dan diperkirakan sebesar 7,43 per 10.000 anak di Asia. Namun untuk di Indonesia sendiri, penelitian mengenai kebutaan pada anak-anak masih sangat kurang, sehingga belum diketahui secara pasti mengenai prevalensi untuk kebutaan anak-anak dan katarak kongenital di Indonesia. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Putri Gadis Pralina dengan 3 digit yang terakhir 083. Saya akan menjelaskan terkait etiologi dari katarak kongenital. Etiologi dari katarak kongenital dapat dibedakan menjadi 4, itu ada faktor genetik atau heredity, ada faktor maternal, faktor fetus atau janin, dan juga idiopatik. Yang pertama itu faktor genetik. Nah, kelainan genetik merupakan penyebab utama dari terjadinya katarak kongenital, di mana gen yang terkait dengan perkembangan normal lensa mata mengalami mutasi atau kelainan yang menyebabkan pembentukan katarak atau terjadinya kekeruhan. Nah, mutasi yang umum terjadi adalah autosomal dominan. Yang kedua itu adalah faktor maternal. Nah, itu adalah terjadinya malnutrisi dan infeksi yang diperoleh selama kehamilan atau terjadinya intrauterine infection yang nantinya akan menular ke janin. Contohnya adalah infeksi dari virus torch, yang paling umum terjadi adalah infeksi dari rubella. Nah, yang ketiga itu adalah faktor fetus atau janin, di mana janinnya itu mengalami defisiensi oksigen, komplikasi selama kehamilan dan persalinan, gangguan metabolisme, dan juga gangguan sindromatik. Baik, untuk etiologi berikutnya akan dijelaskan oleh Stefin. Terima kasih. Baik, terima kasih gadis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Stefinski Sari Putra Agung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan saya akan melanjutkan terkait etiologi dari katarak kongenital ini. Nah, penyakit katarak kongenital ini bisa terjadi secara idiopatik atau tidak diketahui bagaimana asal-usul dari penyakit ini. Selain itu, katarak unilateral juga bersifat sporadis, yakni tidak bisa ditentukan dari tempat atau daerah penyakit tersebut timbul. Nah, beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan timbulnya penyakit katarak kongenital ini adalah sang ibu mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi dan infeksi selama kehamilan. Kemudian, apabila ibu atau ayah orang tua anak tersebut memiliki riwayat katarak kongenital, hal tersebut juga bisa meningkatkan risiko anak untuk mengalami penyakit yang sama. Selain itu, apabila terkena trauma atau paparan radiasi yang berlebihan juga bisa menimbulkan katarak kongenital ini. Sekian dari saya, terima kasih. Diagnosis katarak kongenital dapat dimulai dengan melakukan anamnesis, melakukan evaluasi terhadap riwayat keluarga, kehamilan, penggunaan obat-obatan semasa kehamilan, dan riwayat kelahiran dengan cara mengukur berat badan dan panjang tubuh bayi. Pemeriksaan mata lebih teliti dapat menggunakan slit lamp biomicroscopy. Menggunakan pemeriksaan tersebut dapat diketahui dari lokasi, ukuran, dan densitas ketebalan katarak. Selain mengevaluasi dan mendiagnosis katarak, teknik dan instrumen ini juga dapat memeriksa dan meninjau mata secara keseluruhan, seperti mengukur tekanan intraokular dan diameter mata, serta juga dapat mengecek segmen anterior pada mata. Selain slit lamp biomicroscope, pemeriksaan fundoskopi mata juga dapat digunakan untuk mengetahui katarak kongenital parsial, dan pemeriksaan ultrasound direkomendasikan untuk mengecek katarak kongenital total, terutama pada bagian posterior. Selanjutnya, untuk screening fungsi mata itu dapat ditinjau sejak bayi, karena pada anak preverbal dapat melakukan pengecekan ketajaman mata dari respon motorik, misalnya menggunakan teknik observasi, fixation targets, preferential looking test, dan juga visual evoked potential. Lalu untuk diagnosis pada anak kooperatif dan lebih dari 18 bulan, itu dapat menggunakan kartu bergambar, misalnya ada HOTV test, tumbling e-chart, Lea symbol, slender ring test, bahkan Snellen chart jika anak itu sudah dapat membaca. Dan terakhir, diagnosis pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan lab. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Luktet Kartika Wulandari dengan 3 digit terakhir NIM 081. Sini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai manajemen katarak kongenital. Seperti yang telah diketahui bahwa katarak kongenital termasuk dalam penyebab paling sering kebutaan pada anak. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan dan perlu tata laksana yang tepat apabila anak telah terdiagnosis. Tata laksana katarak kongenital dapat dibagi menjadi 2, yaitu melalui bedah dan non-bedah. Pada tata laksana bedah dapat dilakukan observasi ketat serta terapi ambliopia atau mata malas dengan patching atau kacamata. Hal ini berlaku apabila kondisi katarak incomplete, kekeruhan terjadi di area perifer lensa dengan ukuran kurang dari 3 mm, adanya refleks fundus yang normal, dan anak masih mampu melihat dengan normal.
Selain itu, dapat pula diterapkan terapi dilatasi pupil. Sedangkan untuk tata laksana bedah dapat dilakukan apabila kondisi keruhan lensa berukuran 3 mm atau lebih. Kemudian, kekeruhannya tebal dan menghalangi red reflex meski telah melakukan terapi dilatasi pupil sebelumnya. Dan adapun persyarat lain, seperti kekeruhan lensa bersifat unilateral disertai strabismus atau kekeruhan yang bilateral disertai nistagmus. Apabila kekeruhan bersifat unilateral, maka direkomendasikan untuk melakukan operasi rentang usia 4-6 minggu, karena jika dilakukan pada usia di bawah dari rentang tersebut, maka beresiko untuk mengalami glaukoma afakia. Sedangkan untuk kekeruhan katarak yang bersifat bilateral, direkomendasikan untuk melakukan pembedahan rentang usia 8-10 minggu, karena jika dilakukan lebih dari rentang tersebut, maka dapat memicu visual yang buruk. Baik, untuk selanjutnya mengenai terapi bedah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Ide Aya Agung Widya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya berkaitan dengan manajemen katarak kongenital, yaitu ada non bedah dan juga bedah yang akan saya lanjutkan saat ini. Jadi untuk manajemen bedah sendiri ada 3 yang akan saya sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu berkaitan dengan kapsul atau manajemen kapsul anterior, di mana tata laksana ini berkaitan dengan aspirasi pada kapsul mata bagian anterior, di mana ada berbagai teknik yang dimiliki untuk melakukan manajemen ini. Salah satunya yang cukup sering dilakukan dan juga berdasarkan penelitian itu baik untuk dilakukan, yaitu dengan vitrectorhexis, di mana nantinya akan dilakukan aspirasi dengan aspirasi rendah dan juga kecepatan pemotongan yang tinggi, sehingga nanti akan dibentuk atau dibuat suatu bukaan kapsul anterior. Lalu yang kedua itu ada vitrectomy anterior, di mana metode ini dilakukan dengan menghilangkan bagian lensa katarak pada bagian vitreous anterior dengan menggunakan pemotong in vitreous. Selanjutnya dengan melakukan operasi-operasi tadi yang mana bisa menghilangkan lensa dari mata tersebut, dapat dilakukan selanjutnya pasca operasi itu implantasi IOL atau implantasi intraocular lens, di mana metode ini umumnya dilakukan pasca operasi. Jadi akan dilakukan penggantian dari lensa yang tadinya sudah dioperasi atau dibedah atau dihilangkan sebelumnya untuk menghilangkan katarak, itu diganti menjadi lensa baru, yang mana tujuannya nanti agar mata anak itu tetap bisa melihat, diharapkan tetap bisa melihat sebaik yang seharusnya. Tapi memang masih ada sedikit perdebatan berkaitan dengan teknik implantasi ini, karena beberapa penelitian menyebutkan bahwasanya ini tidak direkomendasikan untuk anak kurang dari 2 tahun. Untuk itu memang diperlukan lebih banyak penelitian lagi dan pertimbangan bagi para dokter untuk teknik mana yang memang cocok untuk anak-anak tertentu. Kira-kira itu dari manajemen atau tata laksana dari katarak kongenital, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bianca Sertohadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari katarak kongenital. Jadi umumnya pasien katarak yang menjalani operasi akan cenderung memiliki prognosis yang cukup baik, terutama jika mengikuti instruksi pasca operasi dan pengobatan yang disarankan. Dengan catatan, operasi tersebut harus dilakukan pada usia yang optimal agar dapat mencegah amblyopobia atau mata malas. Jika operasi ditunda atau dilakukan pada usia lebih dari 10 minggu, akan mengakibatkan prognosis visual yang buruk. Prognosis bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada tingkat gangguan penglihatan, yang kedua jenis katarak, yang ketiga waktu intervensi, yang keempat cara intervensi, yang kelima kualitas hidup, dan keterlibatan mata unilateral atau bilateral. Namun ada juga faktor risiko utama, yaitu penyakit seperti diabetes mellitus atau retinopati diabetik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahra Farmadia dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan terkait bab 3 kesimpulan dari SP pada kesempatan kali ini. Katarak kongenital merupakan penyakit dengan kekeruhan lensa yang dapat terjadi sejak lahir dan memiliki potensi dapat menyebabkan kematian. Kemudian karakteristik dari penyakit ini yaitu yang pertama adanya riwayat herediter, abnormalitas pada kromosom, kemudian terdistribusi hampir sama antara laki-laki dan perempuan, dan kemudian umumnya ditemukan bilateral.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, di Indonesia khususnya di wilayah Bali, ditemukan penderita katarak kongenital sebanyak 53,8% pada kelompok usia kurang dari 6 bulan. Dan kemudian juga ditemukan sebesar 15,4% pada rentang usia 4-6 tahun. Etiologi dari katarak kongenital ini sendiri dapat dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu berdasarkan faktor herediter, faktor maternal, faktor fetus atau janin, dan idiopatik. Penegakan diagnostik dari penyakit ini dapat dimulai dengan melakukan anamnesis, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terhadap riwayat keluarga, riwayat kehamilan, riwayat kelahiran, serta penggunaan obat-obatan selama masa kehamilan. Dalam penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan tata laksana bedah maupun non-bedah. Kemudian prognosis dari penyakit ini bergantung kepada beberapa faktor, yaitu seperti tingkat gangguan penglihatan, jenis katarak, waktu intervensi, cara mengintervensi, kualitas hidup, keterlibatan mata, unilateral ataupun bilateral, serta keberadaan penyakit sistemik lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Zara. Perkenalkan, saya Gabriel Fidelia Kurnia Armani dengan 3 digit NIM terakhir 099. Baik, di sini saya akan menjelaskan saran dari SP yang telah kami buat. Pertama-tama, berdasarkan hasil karya tulis kami, diharapkan kepada para mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman membaca dan juga pendalaman wawasan mengenai katarak kongenital ini. Yang kedua, bagi pihak tenaga pendidikan dan pemerintahan, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pembelajaran berbasis inovasi supaya nantinya mahasiswa dapat berpikir lebih kritis dan juga kreatif. Pada akhirnya, kami menyarankan hal utama yaitu sebaiknya kita melakukan peningkatan sosialisasi mengenai katarak kongenital ini dengan cara melakukan peningkatan kualitas hidup dan juga melakukan perlakuan deteksi dini kepada para ibu-ibu. Sekian video SP dari kelompok SGDA 4. Terima kasih atas perhatiannya.